Sumpah terkutuk. Ketika santet menjadi senjata. Apa yang kau lakukan pada malam ini, Joko? Pertanyaan itu menggema di benak Joko seperti teriakan dari masa lalu, yang seolah tak pernah ingin berhenti menghantui. Di tengah hutan lebat desa yang penuh misteri, Joko berdiri di depan pintu rumahnya yang telah lama tidak dihuni, memandang kosong ke arah kegelapan malam. Angin malam yang dingin berhembus lembut, seolah memperingatkan akan sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada suasana malam itu sendiri. Suara gemerisik daun kering dan serangga malam menciptakan irama yang menegangkan. Aku akan membalas dendam, gumamnya dengan penuh tekad. Beberapa minggu sebelumnya, kehidupan Joko adalah contoh kesuksesan sederhana di sebuah desa terpencil. Ia dikenal sebagai orang yang baik hati dan jujur, hingga suatu hari semuanya berubah secara drastis. Ketika tunangannya, Rini, memutuskan untuk meninggalkannya dan menikah dengan sahabatnya, Arif, kehidupan Joko runtuh. Kekecewaannya mengarah pada sebuah keputusan yang penuh bahaya, untuk menggunakan santet sebagai alat balas dendam. Malam ini, dengan hati yang dipenuhi kemarahan dan rasa sakit, Joko berdiri di depan altar gelap yang telah ia siapkan dengan susah payah. Di sekelilingnya terdapat lilin-lilin hitam yang menyala, menciptakan bayangan-bayangan menakutkan di dinding hutan. Buku-buku kuno dan simbol-simbol aneh bertebaran di sekitar altar, menambah suasana angker yang menyelimuti tempat tersebut. Joko telah menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari ilmu hitam ini dari buku-buku yang ia temukan di gudang tua di pinggiran desa. Setiap halaman dipenuhi dengan mantra dan instruksi yang rumit, dan setiap simbol membawa kekuatan gelap yang tidak bisa dianggap enteng. Ini adalah cara satu-satunya, katanya sambil membuka buku yang dipenuhi dengan noda tua. Aku harus melakukannya. Dengan tangan gemetar, Joko mulai membaca mantra yang telah ia hafal. Suaranya yang lembut penuh dengan ketegangan, dan kata-katanya mulai mengubah atmosfer malam menjadi sesuatu yang lebih menakutkan. Ketika lilin-lilin mulai berkedip-kedip dengan liar, Joko merasa seolah ada sesuatu yang menyelimuti dirinya, sesuatu yang tidak bisa dia lihat namun bisa dia rasakan. Namun, setelah selesai melafalkan mantra, tidak ada yang terjadi. Suasana malam tampak sama seperti sebelumnya, dan Joko merasa sedikit kecewa. Mungkin, pikirnya, mantra tersebut tidak berhasil. Namun, tanpa disadari oleh Joko, kutukan telah dimulai, dan konsekuensinya akan segera mengubah hidupnya secara drastis. Malam pertama setelah ritual berlangsung dengan tenang, namun hari-hari berikutnya membawa perubahan besar. Joko mulai mengalami kejadian-kejadian aneh yang semakin hari semakin menakutkan. Suatu pagi, saat dia membuka pintu rumahnya, dia menemukan pesan tertulis dengan darah di pintu. Kau tidak bisa melarikan diri dari kutukan ini. Joko mencoba mengabaikan pesan tersebut, namun peristiwa-peristiwa aneh terus menghantui hidupnya. Ia mulai melihat bayangan-bayangan gelap di sudut matanya, dan seringkali merasakan seolah ada seseorang yang mengawasinya. Suatu malam, saat dia tidur, ia terbangun dengan teriakan melengking di telinganya dan melihat sosok hitam berdiri di ujung tempat tidurnya. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya sebuah kegelapan yang menakutkan. Kesehatannya mulai menurun, dan rasa sakit yang tak dapat dijelaskan muncul secara mendalam di tubuhnya. Setiap kali Joko memandang cermin, ia melihat refleksi yang lebih tua dan lelah dari dirinya sendiri. Teror dan ketakutan terus meningkat, dan Joko mulai menyadari bahwa kutukan yang ia lepaskan tidak hanya mempengaruhi orang lain, tetapi juga dirinya. Aku harus menghentikannya, katanya dalam keadaan putus asa. Ia pergi ke orang tua bijak di desa, yang dikenal dengan pengetahuan mendalam tentang ilmu hitam dan cara-cara untuk membatalkan kutukan. Orang tua itu, dengan tatapan penuh kebijaksanaan, mendengarkan cerita Joko dan kemudian menjelaskan, kau telah melepaskan kekuatan yang sangat gelap, dan untuk membatalkannya, kau harus menghadapi ketakutan terbesarmu dan melakukan pengorbanan terakhir. Joko mengikuti petunjuk orang tua bijak tersebut, dan kembali ke hutan tempat ia melakukan ritual. Dengan hati yang bergetar dan tangan gemetar, ia memulai ritual pembatalan, berharap bisa memperbaiki kesalahannya. Namun, saat ia melafalkan mantra terakhir, angin kencang mulai bertiup, dan lilin-lilin berkedip dengan liar, menciptakan bayangan yang semakin mengerikan. Apa ini?
Teriak Joko saat sosok hitam yang sama dari malam-malam sebelumnya muncul kembali, lebih jelas dan menakutkan dari sebelumnya. Sosok itu mendekat, dan Joko bisa merasakan hawa dingin yang menyengat tulangnya. Namun, saat sosok itu semakin mendekat, Joko melihat sesuatu yang mengejutkan. Sosok tersebut mulai memudar dan mengungkapkan wajah yang tidak asing baginya. Wajah Rini. Rini berdiri di hadapannya. Wajahnya penuh dengan kesedihan dan kemarahan. "Apa yang kau lakukan padaku, Joko?" Rini bertanya dengan suara yang menembus ke dalam jiwa Joko. Dengan terengah-engah, Joko menyadari bahwa dia tidak hanya telah melepaskan kutukan, tetapi juga bahwa kutukan itu terhubung dengan kemarahan dan kesedihan yang disebabkan oleh pengkhianatan. Sosok itu adalah representasi dari perasaannya yang dalam, dan Rini adalah bagian dari kutukan tersebut. "Aku mohon maaf." Joko menangis. "Aku tidak tahu." Namun, sebelum ia bisa melakukan apapun, sosok Rini menghilang, meninggalkan Joko sendirian di hutan, dikelilingi oleh kegelapan dan kesunyian yang menakutkan. Kekecewaan dan penyesalan membanjiri hatinya, menyadari bahwa dalam usaha untuk membalas dendam, ia telah membebani dirinya dengan kutukan yang tidak bisa dia hapus. "Aku hanya berharap bisa memperbaiki semuanya," gumamnya, merasakan tekanan yang semakin berat di dadanya. Saat matahari terbit, Joko kembali ke rumahnya, merasa lelah dan putus asa. Dia tahu bahwa meskipun ritual telah berakhir, kutukan tersebut telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam hidupnya. Teror dan ketakutan yang ia alami adalah hasil dari kesalahannya sendiri, dan meskipun ia telah mencoba untuk membatalkan kutukan tersebut, ia menyadari bahwa beberapa hal mungkin tidak bisa diperbaiki. Dan di ujung cerita, Joko menyadari bahwa tidak hanya hidupnya yang terkena dampak dari kutukan tersebut, tetapi juga orang-orang di sekelilingnya. Ketika ia berusaha untuk mengatasi beban emosionalnya, ia menemukan bahwa rasa sakit dan penderitaan yang ia rasakan adalah pelajaran berharga tentang harga yang harus dibayar untuk tindakan balas dendam. Di desa itu, kisah Joko menjadi legenda, sebuah peringatan tentang bahaya menggunakan kekuatan gelap untuk membalas dendam, dan bagaimana tindakan semacam itu bisa berakhir dengan konsekuensi yang lebih buruk dari yang bisa dibayangkan. Cerita ini mengakhiri dengan twist mengejutkan bahwa kutukan Joko bukan hanya tentang balas dendam, tetapi juga tentang bagaimana perasaannya dan tindakan yang diambilnya mempengaruhi hidupnya dan orang-orang di sekelilingnya. Jumpscare terakhir terjadi ketika sosok gelap yang muncul ternyata adalah manifestasi dari rasa bersalah dan penyesalan Joko sendiri, bukan hanya sekadar kutukan dari ritualnya. Terima kasih telah menemani kami dalam kisah yang penuh misteri dan ketegangan malam ini. Semoga cerita ini meninggalkan kesan mendalam dan menjadi bahan perbincangan yang menarik. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya.